Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa untuk dikuatkan dengan firman Tuhan, untuk mendapatkan pemulihan dari firman Tuhan, untuk mendapatkan pengertian dari firman Tuhan, dan untuk mendapatkan ajaran dan teguran dari firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini tema khotbah saya adalah berilah tempat bagi Tuhan. Berilah tempat bagi Tuhan. Sebelum saya berkhotbah lebih jauh, saya berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang hari ini kami kembali boleh mendengar firman-Mu, diajar dengan kehendak-Mu untuk hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, tema pada hari ini adalah beri tempat bagi Tuhan. Teringat saudaraku peristiwa 2021 tahun yang lalu, di mana Yesus lahir di kandang domba atau Yesus dilahirkan di kandang domba. Mengapa demikian Bapak Ibu? Sudah barang tentu banyak tafsir yang bicara soal hal itu Bapak Ibu. Iya, tafsir ada yang mengatakan penginapan penuh, tidak ada tempat, memang sudah dinubuatkan. Tapi sisi lain saudaraku, saya punya tafsir bahwa kenapa orang-orang waktu itu tidak memberi tempat kepada bayi Yesus untuk lahir. Mereka mungkin tidak tahu. Ya, mungkin mereka tidak tahu bahwa itu adalah bayi Kristus. Tetapi setidak-tidaknya Bapak Ibu ada rasa empati melihat ibu hamil tua yang tidak ada tempat, yang tidak kebagian tempat, minimal diberi tempat lah, seperti itu. Tetapi saudaraku, waktu itu bisa ditafsirkan manusia ya berkesan egois, berkesan masa bodoh dengan hal demikian. Jadi nggak peduli saudaraku dengan orang yang hamil tua, yang mau melahirkan, yang mana waktu itu ada peristiwa sensus, penginapan sudah penuh. Dari sini kita bisa tarik pelajaran Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kalau hari ini kita tahu bahwa Yesus lahir di kandang domba, kita menyesali. Kenapa tidak ada tempat bagi Tuhan? Tetapi di sini juga saya tarik ke zaman sekarang, saudaraku, banyak orang tahu Yesus adalah Tuhan, tetapi tidak memberi tempat bagi Dia. Nah, ini perkara besar, saudaraku. Ini perkara rumit, perkara repot. Sebab pada nyatanya ada kenyataan di umat Tuhan seperti itu. Tidak memberi tempat bagi Tuhan. Nah, untuk itu, saudaraku, kita akan belajar soal tempat atau analogi-analogi soal tempat itu bagi Tuhan, saudaraku. Iya kan, banyak orang yang tidak bersedia, saudaraku, memberi tempat kepada kebenaran. Untuk lahir kebenaran, untuk dipakai oleh kebenaran Tuhan. Ya kan, dengan sifat egosentris, mementingkan diri sendiri, masa bodoh soal nilai Tuhan. Dan pada akhirnya orang itu berjalan sendirian dan hidup dalam keterkutukan. Patut disayangkan, saudaraku. Dan bahkan banyak orang Kristen sekarang, saudaraku, tempat Tuhan sudah ditempati oleh Dia. Saudaraku, saya teringat dalam peristiwa itu adalah iblis mau tempat Tuhan, mau tahta Tuhan, ingin merebut tahta Tuhan. Akhirnya Tuhan hukum dia dan ia menjadi hal yang tidak ada lagi kemuliaannya. Iblis itu adalah makhluk buruk, makhluk jelek, makhluk yang dihukum Tuhan. Karena menginginkan tempat Tuhan. Tanpa kita sadari, kita dalam kondisi seperti itu, Bapak Ibu. Jadi tempat Tuhan ini ingin ditempati, ingin dikuasai, dan ingin benar-benar, saudaraku, tidak diberikan kepada yang empunyanya. Nah, kalau kondisi kita seperti itu, saudaraku, kita sama juga berkarakter iblis. Perlu kita hati-hati. Ingat di Matius 16 ayat 23, "Hanyalah iblis, kau merupakan batu sandungan bagiku." Ya kan, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi saudaraku, kalau kita kepikiran kedagingan melulu dan terus-menerus berpikiran kekuatan kita akan mengambil nilai-nilai yang karakter iblis. Sehingga pada akhirnya Tuhan kita singkirkan.
Ya kan, karya keselamatan Tuhan kita tidak setuju. Kemudian saudaraku, lahirnya kebenaran di hati kita, kita tidak suka. Kita tidak suka kebenaran, yang kita suka adalah ketidakbenaran. Ada beberapa hal saudaraku kita pelajari dalam hal ini. Yang pertama saudaraku soal memberi tempat ini adalah berilah tempat bagi Tuhan untuk menghakimi. Berilah tempat bagi Tuhan untuk menghakimi. Pertama kita lihat di Roma 12 ayat 19 sampai 21. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudaraku, kondisi seperti ini sedang terjadi banyak di orang-orang Kristen. Dia mengambil tempat Tuhan untuk membalas. Dia pikir dia bisa membalas kejahatan dengan kejahatan, itu adalah kemenangan. Itu justru kehancuran, saudaraku. Dia akan berilah tempat bagi Tuhan untuk membalas, karena hak Tuhanlah tempat untuk membalas. Hak Tuhanlah tempat untuk menghakimi. Itu bukan tempat kita, saudaraku. Tempatnya kita adalah memberi makan kepada seteru kita, memberi makan kepada lawan kita, dan memberi minum kepada seteru kita, memberi minum kepada lawan kita. Lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu tempat kita, saudaraku. Jangan, kalau membalas, saling membalas, itu tempatnya Tuhan, bukan bagian dari kita. Jangan kita serobot tempat Tuhan, itu yang membuat jadi di sini lagi ada kekejian, ada kekejaman, saudaraku. Banyak umat Tuhan, saudaraku, mempertontonkan nilai-nilai yang mana? Yang tempat Tuhan mereka ambil alih. Mereka saling menghakimi, saling menyalahkan, saling pukul, berseteru. Tidak lagi tempat Tuhan ini, saudaraku, diberikan kepada yang empunya, kepada Tuhannya. Tidak sedikit, saudaraku, umat Tuhan ini saling berkelahi. Sering kita dengar ribut antar pengurus gereja. Ribut antara panitia gereja, panitia Natal, panitia gereja, segala susunan-susunan gereja, organisasi-organisasi gereja. Ini tempat Tuhan. Iya kan, kita tidak bisa membalas kejahatan dengan kejahatan. Mulai saat ini Bapak Ibu, berilah tempat bagi Tuhan untuk menghakimi. Bukan tempat kita itu. Kalau kita menduduki tempat Tuhan, kacau Bapak Ibu. Bahkan banyak manusia Kristen ingin menjadi Tuhan. Itu berbahaya sekali, saudaraku. Seperti waktu itu, ya kan, iblis bilang sama si Hawa, makanlah buah itu, engkau tidak mati, engkau akan seperti Allah. Itu kan pola iblis, saudaraku. Pola iblis itu agar kita mengambil posisi Tuhan. Ini bahaya sekali, saudaraku. Banyak umat Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan, saudaraku, dia seperti Tuhan, menghakimi. Ia kan menentukan orang masuk neraka segala macam tanpa pemeriksaan. Ia kan tanpa nilai-nilai yang kebenaran, saudaraku. Ini berbahaya sekali, saudaraku. Makanya, saudaraku, berilah tempat bagi Tuhan untuk menghakimi, yaitu memang sepatutnya. Ya, secara proporsional harus seperti itu. Ya, menghakimi bukan tempat kita. Tempat kita adalah untuk mengampuni, bukan menghakimi. Mengampuni musuh kita, mengampuni seteru kita, bahkan memberi makan mereka, saudaraku. Jika mereka haus, kita memberi mereka minum. Itu tempat kita. Ya kan, mulai saat ini kedudukan Tuhan, tempat bagi Tuhan, ya kan, berikan kepada yang empunya, Bapak Ibu. Jangan ambil alih tempat Tuhan. Jikalau engkau tidak mau memakai pola iblis, ya kan, pola dari Tuhan adalah lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Ingat baik Bapak Ibu, jangan lagi menghakimi. Jangan lagi bilang kepada seseorang itu jahil atau kafir. Dosamu tidak diampuni itu Bapak Ibu. Kita perlu hati-hati ya Bapak Ibu. Jadi kalau hak Tuhan, tempat Tuhan, kasih sama yang punya. Ya, silakan Tuhan, ini bagianmu, ini tempatmu. Bukan bagianku. Bagianku adalah apa yang Tuhan berkehendak. Itu satu nilai yang luar biasa. Jadi ada ketertiban Bapak Ibu. Ada satu nilai keberaturan ya Bapak Ibu. Kalau kita ngambil tempat Tuhan akan terjadi kekacauan.
Amin, saudara. Jadi mulai saat ini soal nilai menghakimi itu hak Tuhan, bukan hak kita. Hak kita adalah mengampuni, ya saudaraku. Yang kedua, ya, berikan tempat Tuhan untuk memberkati kita. Berikan tempat Tuhan untuk memberkati kita. Lukas pasal 14, Lukas pasal 14 ayat 8 sampai 11. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini perumpamaan sangat bagus sekali mengenai tempat, saudaraku. Jadi di depan itu ada tempat yang terhormat, tempat tamu agung, tempat orang yang terhormat, Bapak Ibu. Tatkala kita diundang datang, saudaraku, itu jangan ditempati, ya kan? Atau mungkin kita minta informasi dulu, ini adakah aku boleh duduk di tempat ini? Ya, kalau itu bukan tempat kita tempati, Bapak Ibu, kita nanti akan dipermalukan. Nah, biarlah Tuhan memberkati kita dengan cara kita rendah diri, rendah hati, maksud saya, Bapak Ibu. Ya kan? Kita tahu dirilah seperti itu. Banyak orang Kristen tidak tahu diri. Tempat yang terhormat yang bukan untuk dirinya ditempati. Akhirnya diusir, Bapak Ibu, dan mendapat malu. Ini kondisi yang sangat amat banyak terjadi di umat Tuhan, saudaraku. Jadi sifatnya sombong. Iya kan? Sifatnya sombong, ingin lebih tinggi dari orang-orang lain, meninggikan dirinya atas orang-orang lain. Orang-orang lain dianggap rendahan. Tidak bisa. Nanti kita akan mendapat malu dalam posisi seperti itu. Ya kan? Makanya supaya kita diberkati Tuhan, berilah tempat bagi Tuhan untuk memberkati kita. Jadi kita tahu diri, Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah mengangkat kita, itu tidak ada yang bisa kasih turun, Bapak Ibu. Tapi kalau kita mengangkat diri kita sendiri akan jatuh. Banyak umat Tuhan seperti itu. Banyak hamba Tuhan seperti itu. Dia mengangkat dirinya atas nama Tuhan. Lah, itu kan parah, saudaraku. Itu kan mengatasnamakan Tuhan, memakai nama Tuhan untuk menyombongkan dirinya. Nah, itulah yang disebut di Matius 21, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, tetapi yang melainkan melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya kan? Memakai nama Tuhan untuk bernubuat, mengusir setan memakai nama Tuhan, ya kan? Menyembuhkan orang sakit memakai nama Tuhan, tapi untuk kepentingan diri sendiri. Saudaraku, kemuliaan itu milik Tuhan, saudaraku, bukan milik kita. Dan kalau kita dipermuliakan oleh Tuhan, itu haknya Tuhan, tempatnya Tuhan. Kondisi kita harus seperti itu. Kita harus rendah hati, Bapak Ibu. Iya kan, kita harus tahu diri kita ini siapa. Kita ini dari debu dan tanah. Tidak boleh sombong, saudaraku. Iya kan, iblis itu begitu dia sombong, dia jatuh, saudaraku, yang di tempat yang paling rendah sekali, saudaraku. Makanya setiap kita ini, saudaraku, jangan mengambil tempat yang mana Tuhan untuk memberkati kita. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Jangan mengambil keuntungan atas kebisaan kita. Semua kekuatan, kebisaan, kepintaran kita itu milik Tuhan. Kita kembalikan kepada nilai-nilai itu untuk mempermuliakan Tuhan. Ya kan? Jangan mengambil tempat untuk memberkati kita. Ya kan? Tempat Tuhan untuk memberkati kita itu haknya Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, Bapak Ibu, siapapun tidak bisa menghalang-halangi. Ingat baik, ya kan, bicara hal ini juga bicara waktu Tuhan. Ya, seringkali saudara kita ingin mengambil waktu Tuhan, mengatur Tuhan, yang pada akhirnya saudaraku kita akan kacau, kita akan kecewa, kita akan letih, lesu dan beban berat, saudaraku. Kita akan terpuruk, saudaraku. Jadi tempat bagi Tuhan untuk memberkati kita, biarkan jangan kita duduki, Bapak Ibu. Kita harus selalu ada di bawah Tuhan, di bawah kaki Tuhan, meminta belas kasihannya.
Jika kita sudah di dalam belas kasihan Tuhan, kita harus tetap dalam kondisi seperti itu. Jangan mentang-mentang saudaraku kita di dalam belas kasihan Tuhan, kita sepertinya bagaimana ya, ada satu nilai kesombongan. Seperti kita anak emasnya Tuhan, saudaraku. Tidak ada seperti itu, saudaraku. Ya, banyak orang bersaksi bahwa dia lebih dekat Tuhan daripada orang-orang lain. Tanpa dia periksa, Bapak Ibu, diri itu siapa. Tanpa dia periksa itu sifat kesombongan atas dirinya yang akan menjatuhkan dia, saudaraku. Orang sombong Tuhan tidak suka. Ya, Bapak Ibu. Jadi tempat Tuhan untuk memberkati kita, kita harus berikan kepada Tuhan. Dan kita katakan kepada diri kita, inilah hamba ini Tuhan. Yang dari tempatmu lah hamba menerima berkat-Mu. Jadi saudaraku, itu penting bagi setiap kita, ya kan? Jadi jangan sampai kita mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kalau bukan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu. Ingat baik, jangan memunculkan nilai kesombongan. Sifat sombong paling Tuhan tidak suka. Ya kan saudaraku, jadi jangan sampai kita menduduki tempat Tuhan untuk memberkati kita. Jadi pada saat diperumpamakan seperti kita diundang ke sebuah pesta, duduklah yang paling belakang, itu yang pantas. Kalau kita disuruh ke depan sama tuan rumah, nah itulah saudaraku, ya kan sudah hak kita diberikan sama tuan rumah. Nah, agar kita bukan dipermalukan, justru kita dipermuliakan. Ya guys, semuanya ini saudaraku tergantung kepada Tuhan yang mengatur hidup kita, bukan kita yang mengatur dengan dalam kondisi seperti itu. Saudaraku, yang ketiga adalah berilah tempat Tuhan kepada Tuhan untuk mengajar kita, Berilah tempat kepada Tuhan untuk mengajar kita. 2 Korintus pasal 7 ayat 2 sampai 11. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku. Sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi, meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersukacita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berilah tempat bagi Tuhan untuk Dia mengajar kita. Walaupun pengajaran itu membawa duka cita di dalam diri kita, di dalam kedagingan kita. Tetapi duka cita yang datang dari pengajaran firman Tuhan, itu menghasilkan hidup yang kekal, Bapak Ibu. Tapi duka cita yang datang dari dunia menghasilkan kematian yang kekal. Makanya Rasul Paulus sebagai pemberita firman Tuhan, dia katakan, berilah tempat bagi kami. Untuk menyatakan hal-hal yang salah, untuk menyatakan hal-hal yang benar di dalam hidup kamu. Pengajaran yang dari Tuhan, saudaraku, jangan kita tolak. Berikan tempat di dalam diri kita, di dalam hati kita, biar Roh Kudus mengajar kita. Biar kita ditegur, Bapak Ibu, diajar, dinasehati. Kalau tidak demikian, siapa yang
mampu menasihati kita, Bapak Ibu. Iya kan? Sedangkan saudaraku, kalau saya pribadi, ya kan, bersedia ditegur, diajar. Sudah barang tentu saudaraku untuk membangun, ya bukan untuk menjatuhkan. Saya bersedia Bapak Ibu, sebab itu baik adanya. Jangan kita mentang-mentang pintar, ahli teologi ya kan, kita tidak memberi kesempatan hal-hal yang kecil yang kita anggap itu lemah saudaraku untuk mengajar kita. Bahkan kita bisa diajar sama anak-anak kita yang sepertinya tidak tahu apa-apa. Tuhan bisa pakai mulut mereka, Bapak Ibu. Ya kan, Tuhan bisa pakai mulut mereka yang kita anggap itu anak-anak tidak tahu apa-apa. Misalnya begini, Bapak Ibu. Pada saat engkau kerja, terus pulang larut malam. Engkau pulang, anak sudah tidur. Engkau pergi, anak belum bangun. Saat satu ketika, anakmu mungkin bertanya, Papa, kalau bisa sebelum aku tidur, Papa sudah pulang. Papa jangan lembur terus. Jangan kau katakan, kau tahu apa anak kecil. Itu teguran dari Tuhan, saudaraku. Supaya kita sadar akan nilai-nilai keluarga. Jangan ditempelin anak itu. Justru Tuhan bisa memakai siapapun. Siapapun Tuhan bisa pakai untuk mengajar kita, untuk menegur Tuhan. Berilah tempat dalam kondisi seperti itu, Bapak Ibu. Seringkali saya melihat mentang-mentang seseorang ahli teologi, nggak bersedia ditegur, nggak bersedia diajar. Dia pikir dia hebat, saudaraku. Dia pikir dia pintar, saudaraku. Lihat, hikmat Tuhan akan membuat engkau menjadi bodoh, saudaraku. Kita harus sadar untuk seperti itu. Makanya Paulus pernah bicara, yang dulu merupakan barang berharga bagiku, kuanggap sampah. Karena pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia dari segala-galanya. Rasul Paulus bayangkan siapa dia, ahli Taurat, Bapak Ibu. Tapi dia begitu ditegur Tuhan, diajar Tuhan, dia begitu rendah hati sekali. Dia bersedia dikasih nasihat. Itu lihat yang tadi saya baca. Betapa rendah hatinya dia. Malah dia permisi, beri tempat di hatimu bagiku untuk mengajar kamu, untuk memberitakan hal-hal yang mana yang dari Tuhan. Walaupun berita yang dia tulis itu mendukakan hati jemaat, tetapi duka cita itu Paulus tahu menghasilkan pertobatan. Iya kan? Jadi jangan sampai saudaraku kita sungut-sungut dalam hal ini. Ada ajaran, ada teguran. Memang teguran Tuhan itu sepertinya terasa pahit, Bapak Ibu. Seperti kita makan obat pahit rasanya, tetapi menyembuhkan. Iya kan? Hal-hal yang pahit itu yang menyembuhkan, Bapak Ibu. Iya kan? Lain dengan yang dikasih oleh dunia. Dunia memberikan hal yang manis. Padahal itu bungkus racun, Bapak Ibu. Jadi racun dibungkus oleh yang manis-manis, oleh yang indah-indah, itu adalah racun. Begitu kita telan, matilah kita dan binasalah kita. Makanya jangan beri tempat bagi dunia. Berilah tempat bagi Tuhan untuk mengajar, Bapak Ibu. Bersedialah kita diajar oleh Roh Kudus. Yang begitu lemah lembut, Bapak Ibu. Kalau kita mengeraskan hati, dia berdiam. Di 1 Tesalonika 5 ayat 19 dikatakan bahwa akan padam. Roh itu, jangan padamkan roh di dalam hatimu. Bersedialah mulai saat ini Bapak Ibu, untuk di mana tempat Tuhan kau kembalikan. Tempat Tuhan untuk mengajarmu, engkau kembalikan. Jangan kau ngajarin Tuhan. Banyak yang lucu Bapak Ibu. Di umat Tuhan itu, lucu-lucu bodoh. Iya kan, ngajarin Tuhan. Pak, seharusnya Tuhan ini besok harus menolong saya. Kalau tidak besok menolong saya tidak tahu, ya kan, akan hidup saya. Saya pernah ngomong sama jamaah, lu sok tahu lu, saya bilang, iya kan, sok tahu kamu. Iya kan, biarin saja Tuhan yang berperkara atas kamu. Berilah tempat bagi Tuhan untuk mengajar kamu, untuk menyatakan kesalahan kamu, untuk kamu bertobat. Jangan ngatur-ngatur Tuhan, saudaraku. Ngajarin Tuhan. Nah, ini yang seringkali terjadi, saudaraku, di banyak orang Kristen. Sehingga munculnya adalah kesombongan rohani, Bapak Ibu. Itu patut disayangkan. Kalau engkau tidak memberi tempat bagi Tuhan untuk mengajar, dirimu akan celaka. Engkau akan diajar oleh iblis, yang akan engkau dibinasakannya. Hati-hati, Bapak Ibu, akan ilah-ilah zaman sekarang. Banyak penyesat-penyesat zaman sekarang. Banyak nabi-nabi palsu yang mengajar kita dalam ketidakbenaran. Kalau engkau diajar mereka, engkau disesatkan. Dan akhirnya
Saudaraku, duka citamu melahirkan kematian kekal. Supaya duka citamu melahirkan sukacita kehidupan kekal, bersedialah diajar oleh Tuhan. Mulai saat ini, berilah tempat bagi Tuhan untuk mengajar kamu. Yang selanjutnya, Bapak Ibu. Yang selanjutnya, saudaraku, yang keempat, berilah tempat bagi Tuhan untuk membela. Berilah tempat bagi Tuhan untuk membela. Lukas 21 ayat 14. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Saudara ingat, begitu Bapak Ibu mempunyai perkara, iya kan, tempat Tuhan jangan digantikan oleh dirimu yang pintar. Mungkin engkau master hukum, hati-hati. Iya kan? Kita tidak membutuhkan hikmat manusia. Kita tidak membutuhkan pembelaan dari manusia. Kita membutuhkan pembelaan dari Tuhan. Ya kan? Tempat Tuhan membela kita, itu kita harus sediakan. Bukan kita rebut. Bukan kita ambil, Bapak Ibu. Ini firman Tuhan mengatakan, biar Tuhan membelamu. Sehingga lawanmu tidak bisa berkata-kata. Pembelaan dari Tuhan itu dahsyat, Bapak Ibu. Jangan kau membela diri. Iya kan? Kau bisa apa, saudara? Apalagi lawan kuasa kegelapan. Kau tidak bisa melawannya. Engkau hanya bisa melawan dengan pembelaan dari Roh Kudus. Roh kita lebih besar daripada roh yang di dalam dunia ini. Kita sudah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sudah bertentu, saudaraku, pembelaan dari Tuhan kita harapkan. Tempat Tuhan membela, ya kan? Ini harus di mana? Harus diposisikan seperti itu. Biarkan itu, jangan kita ambil alih. Iya kan? Jangan mentang-mentang kita berpengalaman dalam hal ini. Kita berpengalaman dalam perkara ini, saudaraku. Iya kan? Jangan, saudaraku. Iya kan? Pembelaan itu adalah tempat yang Tuhan punya. Biarlah engkau dibela oleh Tuhan. Iya kan? Pada saat di dalam hatimu tidak bersedia ditempati Tuhan untuk membelamu, engkau akan berjalan sendirian. Dalam perkaramu engkau akan kalah total, Bapak Ibu. Ingat, iya kan saudaraku, lawanmu itu adalah bukan darah dan daging, tapi penghulu di udara roh jahat, saudaraku. Nah, ini sudah banyak tidak lagi diperhitungkan oleh umat Tuhan. Bahaya laten dari iblis ini, saudaraku, sudah dianggap sepi. Mentang-mentang orang itu doktor teologi, dianggap dia bisa membela dirinya, saudaraku. Iya kan? Begitu, saudaraku, terbentur kepalamu dan engkau menderita geger otak, Bapak Ibu, engkau tidak bisa apa-apa. Iya kan, saudaraku? Iblis itu adalah pembinasa keji. Pembela kita adalah pembela yang abadi. Di dalam Yesus Kristus, pembela yang agung. Berikan tempat Dia yang selama ini kita duduki. Berikan tempat bagi Tuhan untuk membela kita. Biarlah Tuhan yang membela kita dengan menaruh kata-kata di hati dan pikiran kita. Sehingga kita memiliki nilai-nilai Kristus. Ini pembelaan yang canggih. Pembelaan yang luar biasa. Yang mungkin menurut kamu, engkau akan kalah. Tapi kalau pembelaan dari Tuhan, engkau akan menang. Tuhan membela umatnya. Itu pasti, saudara. Ya kan? Kebenaran ada jalannya sendiri. Kita harus ada di dalam jalan kebenaran yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan di jalan yang diciptakan oleh ketidakbenaran, oleh nilai-nilai kesesatan. Kalau engkau berada di situ, engkau tersesat. Engkau bukan dalam hal masuk dalam kerajaan sorga, bahkan engkau akan masuk neraka. Ingat baik, pembelaan adalah dari Tuhan, Bapak Ibu. Berikan tempat bagi Dia. Selama ini tempat yang engkau sudah duduki itu tempat Tuhan. Ya, saudaraku, jangan engkau duduki. Berikan tempat bagi Tuhan. Ini penting, saudaraku, untuk kita menyadari. Di Amsal 3 dalam hal ini, saudaraku, saya lanjutkan. Ayat 19-26. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikan embun. Ini pembelaan dari Tuhan, hikmat Tuhan. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu dan peliharalah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu.
maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Kalau itu kita dibela oleh Tuhan. Kemudian di 1 Korintus 2 ayat 5 sampai 16. Supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia tetapi pada kekuatan Allah, hikmat yang benar. Ayat 6. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan bagi Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya lah adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kalau Tuhan membela kita, itu tempatnya di pikiran kita dan di hati kita. Di sini dikatakan panjang lebar oleh Rasul Paulus bahwa kita harus melibatkan Allah itu di dalam roh dan kebenaran. Jangan mengandalkan nilai-nilai kedagingan secara empiris. Seringkali nilai kedaging itu menilainya segala secara empiris. Artinya adalah apa yang tidak bisa dibuktikan itu tidak dipercayai. Ini berbahaya, saudaraku. Sedangkan kita bicara Allah yang supranatural, Allah yang sangat berkuasa. Ya, saudaraku, yang kita tidak bisa lihat tapi kita percaya. Berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Jadi ada nilai-nilai supranatural, kekuatan dahsyat yang membela kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita, saudaraku? Ini penting, saudaraku. Jadi tempat Tuhan membela kita, itu jangan kita duduki, jangan kita tempati, saudara. Itu milik Tuhan. Ia kan biarkan itu tempat Tuhan sebagaimana mestinya. Seringkali kita ingin membela diri, saudaraku. Wah, itu berbahaya. Siapa kita ini, saudaraku? Kita penuh kelemahan. Kita penuh kelemahan, saudaraku. Jadi manusia jangan sampai mengandalkan diri sendiri kalau tidak mau terkutuk. Yeremia 17 ayat 5 mengatakan hal itu, ayat itu. Bapak Ibu baca kembali di rumah ya dalam hal ini. Jadi biarkan Tuhan membela kita. Yang terakhir, yang kelima. Biarkan Tuhan untuk melegakan kita. Melegakan kita. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan bersedia. Iya kan? Tuhan meminta tempat. Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat.
Kita diminta datang kepada tempat Tuhan, kepada hadirat Tuhan, kepada nilai-nilai kuasa Tuhan, Bapak Ibu. Jangan kita mau ke tempat yang lain atau menempatkan diri kita ke tempat yang bukan dari Tuhan. Ini penting agar kita memiliki kelegaan. Seringkali kita tidak mau, saudaraku, ke tempat yang Tuhan sudah sediakan. Malah tempat yang Tuhan sudah sediakan kita injak-injak dengan kesombongan, dengan keangkuhan kita, dengan ketidakpercayaan kita. Kita tidak bersedia. Kita bukan memiliki kelegaan, memiliki ketersesakan yang sangat menyesakan. Banyak umat Tuhan dalam kondisi seperti itu. Pada saat engkau mengalami kata orang duka cita, berikan tempat bagi Tuhan untuk menghibur kamu, untuk memberikan engkau ketenangan. Dan bersedialah mengenakan kuk yang Tuhan pasang, karena ringan adanya. Dan belajarlah kepada Tuhan, karena dia lemah lembut, Bapak Ibu. Jangan keraskan hatimu. Iya kan? Engkau harus tahu diri di mana engkau berada. Dan harus tahu juga di mana Tuhan berada. Kita sudah tahu itu, Bapak Ibu. Memposisikan diri seperti itu, Bapak Ibu, baik adanya. Makanya di sini Tuhan itu sangat baik sekali, saudaraku. Tuhan itu jangan ditolak niat baiknya, Bapak Ibu. Marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Jikalau hari ini Bapak Ibu mempunyai beban berat, kesesakan, entah itu sakit penyakit, entah itu kemiskinan, entah itu kekurangan, datanglah kepada Tuhan, kepada tempat di mana Tuhan berada, dan Tuhan welcome, supaya engkau memiliki kelegaan. Bersedialah Bapak Ibu untuk datang kepada undangan yang Tuhan berikan. Niat baik Tuhan jangan ditolak. Jangan engkau tidak percaya dengan pikiran-pikiranmu yang dangkal. Masakan Tuhan bisa menolong saya, Pak? Masalah saya terlalu berat, Pak. Masakan Tuhan bisa untuk membuat jalan keluar bagi saya, Pak? Saudara, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Bagi Tuhan tidak ada mustahil, Bapak Ibu. Ya kan, sekali lagi saya katakan, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Datanglah kepada undangan Tuhan kita Yesus Kristus. Bersedialah di tempat di mana dia berada. Kita pun berada. Kita memiliki kelegaan yang luar biasa. Kelepasan. Kelepasan dari terikatan dosa. Kelepasan dari keterikatan kuasa gelap. Kelepasan dari terikatan kesesakan kita. Di dalam Yesus, baginya tidak ada mustahil. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tempat bagi Tuhan. Berilah tempat bagi Tuhan. Jika itu tempat Tuhan, kau harus kembalikan. Jangan kau ambil alih. Seperti iblis mau mengambil alih tempat Tuhan, tapi gagal. Pola-pola iblis kita harus tahu. Yang jangan sampai kita mengikuti pola kesesatan itu. Kita harus memiliki pola yang dari Tuhan. Di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Surgawi, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kembali di hari ini kami diingatkan akan tempat-Mu yang luar biasa. Tempat-Mu yang kudus. Untuk kami berada di tempat Tuhan berada. Dan kami tidak untuk bersifat jahat, kami akan bersifat rendah hati. Tempat Tuhan akan kami kembalikan kepada yang memiliki haknya. Tempat Tuhan adalah hak yang luar biasa untuk memberkati kami, untuk melindungi kami, untuk membela kami, untuk memberikan kami dalam kelegaan. Terlebih lagi Tuhan, dalam hal menghakimi, itu tempat-Mu, bukan tempat kami. Mulai saat ini kami tidak mau lagi menghakimi. Kami mau mengampuni sesuai dengan ajaran-Mu. Sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk melawan kejahatan dengan kebaikan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaannya dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sukses selalu.